Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran, pemerintah Kalsel masih belum meningkatkan status siaga menjadi darurat banjir. Tiga 13 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Di tengah situasi siaga banjir, anggaran BPBD Banjar justru dipangkas. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran dalam sepekan terakhir, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum meningkatkan status siaga bencana banjir menjadi darurat banjir. Tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang kebanjiran dalam kurun waktu sepekan terakhir adalah Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Banjir terparah terjadi pada Senin lalu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni merendam 1.100 rumah dan berdampak pada 2.000 keluarga. Meski banjir yang terjadi di 3 kabupaten tersebut telah memenuhi syarat untuk menetapkan status darurat banjir, namun BPBD Provinsi Kalimantan Selatan masih mempertahankan status siaga banjir. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kalsel, Abri, menyatakan pihaknya harus melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menetapkan status darurat bencana banjir. Siaga darurat bencana. Siaga bencana. Darurat. Provinsi Kalsel belum menetapkan. Nanti kita masih mengkaji. Memang syaratnya minimal 2 kabupaten. Baru kita bisa. Kita belum melakukan pengakhiran dari Karhutla. Nanti kita lakukan pengakhiran dulu dari siaga darurat Karhutla. Baru kita masuk pada harus ada pengakhiran, baru masuk pada siaga banjir. Kita lagi kaji itu, tentunya agar kebijakan nanti benar-benar memang sesuai dengan kondisi nyatanya. Pihak BPBD Kalsel juga mengakui sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel berpotensi terendam banjir lebih parah di tahun ini dibandingkan tahun lalu karena dampak fenomena La Nina. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru mulai memetakan kelurahan yang masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini Sahrani mengatakan, ada 8 kelurahan di Kota Banjarbaru yang masuk kategori rawan bencana banjir. Di antaranya Kelurahan Kemuning, sejumlah kelurahan di Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Liang Anggang. Menurutnya untuk mengantisipasi bencana banjir di musim hujan ini, pihaknya mulai menyiapkan peralatan siaga bencana seperti perahu karet untuk mengevakuasi warga jika banjir tiba-tiba terjadi. Sementara belum kita dirikan posko darurat karena memang kita masih siaga saja dan masih institusi dan pun masih berangsur-angsur tidak seperti yang kemarin di Januari 2001 yang kemarin terjadi, tidak seperti itu, tapi kita bisa melaksanakan pemantauan saja karena kita juga membentuk relawan-relawan yang namanya MPH Masyarakat Peduli Bencana di 8 kelurahan yang titik rawan banjir. Selain mulai menyiapkan peralatan siaga bencana, BPBD Kota Banjarbaru juga melakukan koordinasi rutin kepada pihak-pihak terkait untuk bersiap siaga mengantisipasi banjir di musim hujan ini. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar mulai memetakan daerah rawan bencana banjir. Dari hasil pemetaan, 13 dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Sekretaris BPBD Banjar, Azhar Alamsah mengatakan, untuk mengantisipasi bencana banjir, pihaknya mulai menyiapkan posko-posko siaga banjir di 13 kecamatan tersebut. Selain itu, ia juga mengimbau kepada warga untuk waspada banjir. Nah, kami melaksanakan rapat koordinasi Oma Sudamai, baik itu antar instansi dan stakeholder terkait menyiapkan status siaga darurat banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, dan menyiapkan posko siaga darurat banjir. Nah, sesuai dengan sumber daya manusianya dan peralatannya itu, Pak. Kecamatan yang masuk kategori rawan bencana banjir di Kabupaten Banjar, diantaranya Kecamatan Pengaron, Simpang 4, Martapura Timur, dan Martapura Barat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran, pemerintah Kalsel masih belum meningkatkan status siaga menjadi darurat banjir. Tiga 13 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Di tengah situasi siaga banjir, anggaran BPBD Banjar justru dipangkas. Di tengah situasi siaga bencana banjir, anggaran logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar justru dipangkas. Anggaran dari instansi yang kerap berhadapan langsung dengan bencana alam tersebut dipangkas hampir 40%. Pada tahun sebelumnya, anggaran logistik BPBD Kabupaten Banjar yang disiapkan untuk menghadapi bencana sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan tahun ini hanya 250 juta rupiah saja. Kita alhamdulillah naik. Berarti itu terjadi pemangkasan hampir 50% malah. Enggak, ya sebenarnya ya, tapi dengan kondisi yang seperti ini juga kita siap, kita dengan cara gimana ya. Tapi harapan kita kalau bisa ya kita ditambah kalau bisa. Karena kita sudah biasa dulu tadi nilai yang sudah hampir 400-an dan sekarang jadi nilai yang 250 kan hampir separuh lah. Ya kita berdoanya bencana tapi ada, otomatis anggaran kita cukup aja lah. Anggaran logistik dan penanganan bencana dari BPBD Kabupaten Banjar dipangkas untuk penanggulangan COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di tengah situasi siaga banjir, stok logistik untuk penanggulangan bencana banjir di BPBD Kabupaten Banjar menipis. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjar, Irwan Kumar menyatakan, saat ini logistik yang tersisa sudah menipis dan diperkirakan hanya dapat bertahan beberapa hari apabila bencana banjir besar seperti akhir tahun 2020 lalu kembali terjadi. Pihaknya telah melakukan koordinasi agar mendapat stok logistik tambahan dari berbagai pihak, namun hingga kini belum ada kepastian logistik dapat kembali tersedia di gudang BPBD Kabupaten Banjar. Menipis, cuma bukan dikatakan habis, cuma ada barang kita masih, tapi tidak seluruhnya lengkap. Nah ini saya katakan, jadi barang kita ada, tapi tidak semuanya lengkap, karena ada sebagian yang sudah habis.
Nah, memang kami sudah mengajukan kemarin di bulan September, Agustus sudah mengajukan minta perubahan penambahan anggaran untuk logistik mengantisipasi di Oktober sampai Desember. Tapi begitu disampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah, tapi karena mungkin banyak kegiatan yang lain, akhirnya punya kita belum bisa disetujui untuk penambahan. Kalau lihat daerah yang terdampaknya cukup banyak ya nggak mencukupi. Berarti kalau kayak bencana besar kayak awal tahun nggak mencukupi. nggak sampai seminggu. Nggak mencukupi untuk itu. Selain telah meminta ke BNPB, BPBD Banjar juga telah melapor kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar, namun belum ada tanggapan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Sejuta batang rokok ilegal dan puluhan botol minuman keras miras tidak berizin dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banjarmasin. Kegiatan pemusnahan barang bukti digelar di kantor Dirjen Bea Cukai Kota Banjarmasin pada Kamis siang. Dihadiri Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalsel Roni Rofsandi dan Forkopimda Kota Banjarmasin. Roni Rofsandi mengatakan rokok ilegal dan miras tanpa izin yang dimusnahkan adalah hasil penindakan perkara pada triwulan keempat tahun 2020 hingga triwulan kedua tahun 2021. Triwulan 4 2020 sampai triwulan 2 atau 3 2021. Yang ini kan. Apa-apa ini? Tapi daerah kita termasuk nggak terlalu rawan sebenarnya. Kalau dibandingkan daerah-daerah lain, alhamdulillah daerah kita termasuk rendah. Tapi bagaimanapun juga tetap membahayakan buat generasi muda kita terutama. Dan juga untuk rokok ini juga semaksimal mungkin memang kita tetap tekan, karena bagaimanapun juga ini mempengaruhi rokok pemula, Pak. Ini juga kita tetap menjaga. Kerugian negara dari sejuta batang rokok ilegal dan puluhan botol miras tanpa izin tersebut diperkirakan mencapai setengah miliar rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi, Darlan, dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran, pemerintah Kalsel masih belum meningkatkan status siaga menjadi darurat banjir. Tiga 13 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Di tengah situasi siaga banjir, anggaran BPBD Banjar justru dipangkas. Setelah bertahun-tahun lamanya sengketa lahan di kawasan Ahmad Yani kilometer 17 Gambut, Kabupaten Banjar akhirnya dieksekusi. Lahan seluas 1,5 hektar yang telah bersengketa sejak tahun 2018 lalu tersebut dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Martapura pada Kamis siang. Dalam proses eksekusi ini, pihak tergugat sempat menahan dan berdebat dengan petugas untuk tidak mengeksekusi lahan tersebut, namun tidak dihiraukan. Pihak tergugat, Treswati Lani, menyatakan pihaknya akan melapor ke polisi karena eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Martapura menurutnya salah objek. Yang berhak kena bulik ya kan, karena
perampasan hak ini kan kata Pak Kapolri, para mafia ini harus hilang dari Kalsel. Jadi anak cucu kita besok ke depan tidak mengalami hal yang sama, ya kan? Kami hak pembeli beritikat baik harus dilindungi hukum, ya kan? Kalah di pengadilan karena bukan objek yang punya kami, ya kan? Kalau 3 korban, ya kan? Harusnya 3 dieksekusi, bukan kami sendirian, ya kan? Dan objeknya tidak sesuai itu aja. Intinya seperti itu. Kami merasa keberatan. Ya langkah selanjutnya ya tindakan hukum, proses perlawanan berjalan, terus melangkah pertahanan hak kami, ya kan. Di sisi lain, Panitera Pengadilan Negeri Martapura M. Zailani mengatakan, dalam sidang sengketa lahan yang digelar di Pengadilan Negeri Martapura pada beberapa waktu lalu, hakim telah memutuskan mengabulkan permohonan pihak penggugat terhadap lahan tersebut. Nah, pada saat gugatan itu diajukan dan diputus oleh hakim yang menyidangkan, di mana permohonan itu dikabulkan, sehingga penggugat ya istilah menang lah. Jadi pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding. Nah, pengadilan banding atau di sini Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura. Zailani menambahkan pihak tergugat juga sempat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun dalam proses persidangan banding tersebut gugatannya ditolak. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Penambahan durasi waktu belajar dalam kegiatan pembelajaran tatap muka PTM tingkat SD dan SMP di Kota Banjarmasin dimajukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah merencanakan penambahan durasi PTM untuk tingkat SD dan SMP pada awal 2022 mendatang. Durasi waktu belajar PTM untuk SD dan SMP masing-masing ditambah 1 jam, sehingga PTM SD yang semula berdurasi 3 jam kini menjadi 4 jam. Sedangkan PTM SMP yang semula berdurasi 4 jam kini menjadi 5 jam. Kepala Disdik Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, pihaknya memajukan jadwal penambahan durasi PTM karena saat ini kasus COVID-19 sudah melandai. Sekarang sudah plus Pak. SD SMP sudah semuanya menambah durasi. Termasuk swasta Pak? Swasta boleh? Ya. Mulai kapan? Menyesuaikan, swasta menyesuaikan. Mulai kapan tuh Pak? Sudah mulai Senin kemarin. Sekarang ya sudah 1 minggu. Sudah satu pekan. Ya, satu pekan. Oh sudah dimulai Pak? Sudah kita lakukan rapat terakhir tuh hari Jumat yang sebelumnya ya. Sudah mulai 1 minggu. Berarti kalau sudah plus 1 nanti full Pak? Iya, nanti kita kan sebentar lagi kan di ujian kan ya. Ujian ada yang tanggal 20, ada yang 27 dia ujian sekolah, ujian semester. Nah, setelah itu di tahun 2021 di awal Januari kalau memang tadi saya katakan level kita 1, kita akan 1 juga. Pak, berarti ini jadwalnya lebih cepat Pak seperti yang direncanakan? Iya, rencana memang kayak gitu. Karena memang ternyata dari Pak Mahdi itu yang gugus tugas kan anak-anak harus ditambah durasinya karena juga kasihan mereka sudah panjang bener ya tidak bahwa jumlah belajarnya kan kurang. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan situasi kondisi juga alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, berjalan dengan baik seperti yang bisa dilihat. Dan siswa-siswa juga sudah mulai terbiasa dengan new era ya, dengan belajar dalam situasi pandemi ini karena mereka mendapat masukan dari guru, dari berita di TV dan lain sebagainya. Mereka sudah terbiasa seperti menggunakan masker, cuci tangan tetap setiap pagi kalau masuk itu deteksi suhu tubuhnya. Selain menambah durasi PTM, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga mengizinkan pihak sekolah untuk membuka kantin. Namun pihak sekolah diwajibkan mengatur kantin yang buka secara bergantian. Selain itu, siswa yang ingin berbelanja atau jajan di kantin juga diimbau untuk tertib agar tidak menimbulkan kerumunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pembangunan tempat pengolahan sampah sementara TPSS di Kelurahan Jawa Kabupaten Banjar mendapat protes dari warga setempat pada Rabu sore lalu. Warga menilai TPSS yang dibangun di tengah permukiman itu bakal mengganggu kenyamanan karena menimbulkan bau tak sedap. Menanggapi penolakan warga terhadap TPSS tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim Kabupaten Banjar, Mursal menyatakan, TPSS bukanlah tempat penampungan sampah berbau menyengat seperti yang warga kira. TPSS yang dibangun melalui program Air Santri tersebut nantinya akan beroperasi sebagai tempat pengolahan sampah sementara seperti sampah bekas botol minuman plastik. Menurutnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap warga sejak awal rencana pembangunan, namun ia menduga warga hanya salah paham sehingga warga menduga TPSS itu bakal mengganggu kenyamanan. Lokasi ini sudah ada sosialisasi dari awal sekali. Karena kegiatan ini kita sudah mulai dari tahun 2017, menyusun dokumen 2018, 2019 kita bikin master plan, 2020 kita baru bisa membebaskan lahan, dan tahun 2021 ini baru pelaksanaan fisik. Jadi sosialisasi itu sudah lama sekali dilaksanakan. Nah, mungkin sampai saat ini masyarakat kan belum begitu paham terkait dengan pengolahan sampah terpadu 3R ini. Karena kalau memang pengolahan sampah terpadu 3R itu memang tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Mungkin yang dikhawatirkan hanya bau atau apa. Itu memang kalau memang dikelola dengan benar itu tidak akan terjadi. Mursal menambahkan TPSS ini nantinya juga dapat menguntungkan warga karena warga dapat menambah penghasilan dengan menjual sampah bekas botol minuman plastik pada TPSS tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran, pemerintah Kalsel masih belum meningkatkan status siaga menjadi darurat banjir. Tiga 13 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Di tengah situasi siaga banjir, anggaran BPBD Banjar justru dipangkas. Meski sudah ada 3 kabupaten yang kebanjiran dalam sepekan terakhir, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum meningkatkan status siaga bencana banjir menjadi darurat banjir. Tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang kebanjiran dalam kurun waktu sepekan terakhir adalah Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Banjir terparah terjadi pada Senin lalu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni merendam 1.100 rumah dan berdampak pada 2.000 keluarga. Meski banjir yang terjadi di 3 kabupaten tersebut telah memenuhi syarat untuk menetapkan status darurat banjir, namun BPBD Provinsi Kalimantan Selatan masih mempertahankan status siaga banjir. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kalsel, Abri, menyatakan pihaknya harus melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menetapkan status darurat bencana banjir. Siaga darurat bencana. Belum darurat. Provinsi Kalsel belum menetapkan. Nanti kita masih mengkaji. Memang syaratnya minimal 2 kabupaten. Baru kita bisa. Kita belum melakukan pengakhiran dari Karhutla. Nanti kita lakukan pengakhiran dulu dari siaga darurat Karhutla. Baru kita masuk pada harus ada pengakhiran, baru masuk pada siaga banjir. Kita lagi kaji itu. Tentunya agar kebijakan nanti benar-benar memang
sesuai dengan kondisi nyatanya. Pihak BPBD Kalsel juga mengakui sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel berpotensi terendam banjir lebih parah di tahun ini dibandingkan tahun lalu karena dampak fenomena La Nina. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru mulai memetakan kelurahan yang masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini Sahrani mengatakan, ada 8 kelurahan di Kota Banjarbaru yang masuk kategori rawan bencana banjir. Di antaranya Kelurahan Kemuning, sejumlah kelurahan di Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Liang Anggang. Menurutnya untuk mengantisipasi bencana banjir di musim hujan ini, pihaknya mulai menyiapkan peralatan siaga bencana seperti perahu karet untuk mengevakuasi warga jika banjir tiba-tiba terjadi. Sementara belum kita dirikan posko darurat karena memang kita masih siaga saja dan masih institusi dan pun masih berangsur-angsur tidak seperti yang kemarin di Januari 2001. Yang kemarin terjadi tidak seperti itu, tapi kita bisa melaksanakan pemantauan saja karena kita juga membentuk relawan-relawan yang namanya MPH Masyarakat Peduli Bencana di 8 kelurahan yang titik rawan banjir. Selain mulai menyiapkan peralatan siaga bencana, BPBD Kota Banjarbaru juga melakukan koordinasi rutin kepada pihak-pihak terkait untuk bersiap siaga mengantisipasi banjir di musim hujan ini. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar mulai memetakan daerah rawan bencana banjir. Dari hasil pemetaan, 13 dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori rawan bencana banjir. Sekretaris BPBD Banjar, Azhar Alamsah mengatakan, untuk mengantisipasi bencana banjir, pihaknya mulai menyiapkan posko-posko siaga banjir di 13 kecamatan tersebut. Selain itu, ia juga mengimbau kepada warga untuk waspada banjir. Nah, kami melaksanakan rapat koordinasi Mas Damai, baik itu antar instansi dan stakeholder terkait menyiapkan status siaga darurat banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, dan menyiapkan posko siaga darurat banjir, sesuai dengan sumber daya manusianya dan peralatannya juga, Pak. Kecamatan yang masuk kategori rawan bencana banjir di Kabupaten Banjar, diantaranya Kecamatan Pengaron, Simpang 4, Martapura Timur, dan Martapura Barat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.